Oke, lanjut ke jurnal umum. Kita nanti akan masuk ke contoh soal juga di jurnal umum. Jurnal umum atau general journal adalah buku harian ya, buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Apa maksudnya secara kronologis? Arus runut berurutan sesuai dengan tanggal. Maka start dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau 30 ya. Di dalamnya itu akan mengelompokkan debit dan akun kredit ya. Jadi jurnal umum bentuknya seperti ini ya kalau dalam bentuk tabel ya, tapi untuk jurnal umum sebenarnya nggak pakai tabel juga nggak masalah. Cuman lebih rapi kalau pakai tabel. Cuman kalau lebih cepat kalau nggak pakai tabel. Yang pertama tentu tanggal ini jangan sampai nggak dicatat ya tanggalnya. Lalu akunnya apa atau keterangan di sini juga sudah Ibu jelaskan ya maksud dari kolom-kolom tersebut. Lalu ref di sini kalau ada nomor perkiraan atau nomor akun kalau sudah punya, kalau enggak masalah kosong aja. Lalu ada debit, lalu ada kredit. Debit kredit nanti duit nih di sini nih. 2 juta, 5 juta dan segala macamnya. Nih sudah Ibu jelaskan di poin 3 dan 4. Kita langsung masuk ke contoh soal saja biar mempersingkat waktu, biar lebih paham juga. Ingat Ibu bilang tadi, kalau ada debit pasti ada kredit. Kenapa? Karena kita tadi akuntansi itu sistem pencatatannya adalah double entry. Maka dalam satu transaksi itu bisa saja 2 akun, bahkan ada nanti yang lebih dari 2 akun. Ya, tergantung kondisi soal. Oke, contoh pertama di sini. Transaksi pertama, misalkan tanggal 1 Desember, berarti ini bulan ya akhir periodenya, karena dia nyebutkan Desember tanggal 1. Nyonya Risa menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta ke perusahaan. Ingat, apa menginvestasikan? Memberikan modal. Ya, kalau modal bertambah, apalagi yang bertambah satu lagi, kas otomatis. Ya, kayak pengantar akuntansi yang awal kemarin. Maka di sini ada dua ya, ada 2 akun. Akun yang pertama adalah kas, ya kan? Akun ketiga adalah modal. Nah, sekarang kita lihat mana yang bertambah dan mana yang berkurang. Disebutkan bahwa di sini menginvestasikan, maka dia menambah modal dong. Berapa modal bertambah? 6 juta. Kasnya gimana? Kasnya juga bertambah. Maka dia sama-sama bertambah. Kas juga bertambah, modal juga bertambah. Lihat aturan kolom yang tadi sudah Ibu jelaskan, tabel yang harus kalian hafal Ibu bilang tadi. Mana tadi? Yang di halaman. Nah, halaman banyak coretannya nih. Halaman 23. Lihat, aset kas bagian dari mana? Aset. Aset bertambah, kas bertambah, posisinya di debit. Modal mana? Bertambah, posisinya di kredit. Udah, tinggal kita buat deh. Oke, ini kalau tanpa kolom ya. Maka kas bertambah 6 juta dicatat di debit. Yang dicatat terlebih dahulu itu yang posisinya di debit. Ingat ya, itu aturan baku tuh. Bu, bisa nggak kita buat kreditnya di atas? Nggak bisa. Yang pertama yang dicatat itu harus yang debit. Nanti yang kedua maka baru dicatat kredit. Ya, ini udah aturan baku nih, nggak bisa kita ubah-ubah suka-suka hati, nggak bisa. Oke, lalu kas, ya, kas akunnya apa? Akunnya adalah kas. Bertambah atau kurang? Bertambah. Aturannya kalau bertambah posisinya di debit. Dan ini dia harus menjorok ke dalam. Ya ini udah aturan baku ya. Jadi nggak bisa suka-suka, nggak bisa sejajar misalkan kas. Ya, lalu di bawahnya modal. Kalau dia beda posisi nggak boleh dia satu baris gini ya, kecuali dia satu posisi sama-sama debit nggak apa-apa. Cuman kalau dia debit kredit maka kas yang pertama kali dicatat di debit modalnya agak menjorok ke dalam. Nah kalau dia berbeda, yang satu debit ya kan, yang satu kredit. Tapi kalau dia sama-sama debit atau sama-sama kredit posisinya sama. Oke, bisa dipahami ya cara penulisannya. Jadi ada aturan untuk menulisnya. Oke, jadi nomor 1, karena dia Nyonya Risa menginvestasikan uang pribadinya, maka ini dia masuk modal. Kalau modal bertambah otomatis tentu kas juga akan bertambah. Maka ada 2 yang bertambah, ada 2 akun dan ada 2 yang bertambah. Lihat di aturan saldo normal. Kalau kas itu karena dia bagian dari aset, maka bertambah posisinya di debit. Nah, modal ya dalam aturan saldo normalnya kalau bertambah posisinya di kredit.
ya, karena nanti dia larinya nanti ke buku besar akan ketahuan nih, kenapa kok bertambah kan duit masuk nih. Kenapa nggak di debit, kenapa di kredit? Nanti Ibu jelaskan di buku besar aja. Oke, itu transaksi pertama. Lalu yang kedua. Lalu tanggal 3 Desembernya Nyonya Risa membeli perlengkapan. Nah, ingat poin pentingnya, baca soal itu harus dianalisa benar ya, jangan cuman separuh-separuh nggak bisa. Secara tunai, ya berarti cash sebesar Rp350.000. Apa akunnya di sini? Jelas, tentu udah jelas di soal ya, perlengkapan 1. Ketemu deh akunnya, yang pertama adalah perlengkapan. Apa kawannya? Karena tadi dia membeli, kasnya gimana? Apakah masih 6 juta? Enggak. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan untuk membeli. Maka kasnya berkurang. Ingat, kalau yang tadi kas bertambah posisinya di debit, ya. Kalau di sini kasnya berkurang, maka posisinya kebalikan, maka posisinya di kredit. Nah, seperti itu. Lalu gimana perlengkapannya, Ibu? Perlengkapannya bertambah atau berkurang? Tentu bertambah karena dia beli. Ya, kecuali dia jual. Kalau jual baru berkurang. Perlengkapan bagian dari apa? Dari aset. Maka harus kalian hafal tuh klasifikasi aset. Aset lancar. Bertambah di mana posisinya? Di debit. Nah, oke, bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa, masih bingung, tanya Ibu nanti di grup ya. Maka untuk mencatatnya adalah perlengkapan bertambah sebesar 350.000, posisinya di debit. Lalu kebalikan, kasnya berkurang sebesar 350.000, posisinya di kredit. Nah, oke, bisa dipahami ya. Next, kita masuk nomor 3 lagi. Lalu tanggal 5 Desembernya Nyonya Risa membeli lagi nih. Kalau tadi perlengkapan, kalau sekarang dia membeli peralatan. Namun secara kredit. Kalau tadi kan tunai tuh. Ini secara kredit. Ya, sebesar 750.000. Ingat, kalau kredit apa yang kas duitnya udah dibayar atau belum? Tentu belum karena dia kredit. Maka apa yang muncul? Yang muncul adalah utang. Lalu apalagi akunnya? Ingat, akunnya pasti 2. Ingat, jurnal umum itu akunnya pasti 2 atau lebih dari 2. Nggak mungkin 1, itu nggak akan mungkin. Kalau ada yang 1, salah lah itu ya. Maka utangnya gimana? Bertambah atau berkurang? Ya bertambah karena dia baru ngutang 750, kecuali dia bayar utangnya baru berkurang. Bertambah deh utangnya. Lalu apalagi akun 1 lagi? Udah jelas di sini dia membeli peralatan. Maka di sini adalah peralatan. Aset tetap. Peralatannya gimana? Bertambah atau berkurang? Ya bertambah. Walaupun dia masih ngutang, tapi peralatannya udah di tangan, maka bertambah peralatannya. Lihat aturannya. Peralatan bertambah karena bagian dari aset tetap, maka posisinya di debit. Nah, utang bertambah itu posisinya di kredit. Saldo normal, cek di kolom yang tabel yang Ibu suruh kalian hafal. Oke, maka ada 2 akun di sini. Akun yang pertama, ingat, untuk mencatat debit terlebih dahulu yang kita catat. Maka peralatan bertambah sebesar 750.000, posisinya di debit. Lalu apa yang dikredit? Yang dikredit adalah utang karena utang bertambah. Untuk saldo normal utang kalau bertambah posisinya di kredit. Maka utang usaha di sini kita sebutkan ya, karena dia untuk membuka usaha dari Nyonya Risa tadi. Bertambah sebesar 750.000, posisinya di kredit. Oke ya. Kalau nggak bisa, bingung, langsung tanyakan sama Ibu. Nggak masalah, di grup jam berapapun insya Allah Ibu balas, kecuali malam ya. Jangan pula jam 10 malam kalian WA Ibu. Jangan harap udah tidur jam segitu. Oke, next. Soal nomor 4. Tanggal 15-nya Desember, Nyonya Risa menerima uang dari pelanggan sebesar 500.000. Otomatis ini pendapatan ya, pendapatan jasa. Jangka di sini pendapatannya bertambah atau berkurang? Ya bertambah karena dia menerima uang. Kecuali dia mengeluarkan uang baru berkurang. Maka di sini akunnya yang pertama adalah pendapatan bertambah. Lalu apalagi di sini? Kalau duit bertambah otomatis kas yang berpengaruh. Kasnya gimana? Kasnya juga bertambah.
Oke, ingat aturannya. Kas bertambah, saldo normalnya di debit karena bagian dari aset. Pendapatan gimana? Nah, kalau pendapatan bertambah posisinya di kredit. Kredit. Nah, silakan kalian hafal ya tabel itu. Ibu nggak akan mengulangin ke atas lagi, kalian hafal itu. Maka yang pertama dicatat tentu kas. Maka kas bertambah sebesar 500.000 dicatat di debit. Lalu apalagi saldo akun satunya? Pendapatan jasa bertambah 500.000 posisinya di kredit. Oke, bisa dipahami ya. Lalu soal nomor 5. Kelima, pada tanggal 20-nya dibayar listrik, biaya listrik sebesar 250.000 rupiah. Kalau dia membayar akunnya apa kira-kira? Tentu yang pertama adalah biaya listrik ya. Kita masuk akunnya biaya. Lalu dia membayar, berarti mengeluarkan uang, otomatis kas di sini ya. Apapun yang namanya ada uang masuk dan uang keluar pasti berpengaruhnya kas, pasti itu. Oke, sekarang kita cek dibayar biaya listrik, berarti biaya listriknya bertambah atau berkurang? Bertambah di sini. Ya. Kasnya yang berkurang. Berapa berkurangnya? 350.000 rupiah. Beban atau biaya aturan saldo normalnya kalau bertambah posisinya di debit. Kalau kas, kalau bertambah di debit, tapi kalau berkurang posisinya di kredit. Oke, udah tinggal catat deh. Pertama tentu biaya listrik dulu. Biaya listrik sebesar 250.000 dicatat di debit. Lalu kasnya bertambah sebesar 250.000 posisinya di kredit. Sorry, ini bukan bertambah ini. Oh, banyak yang ini Ibu di sini. Di sini seharusnya berkurang ya. Ibu yang kurang teliti ini. Duh, silakan revisi sendiri ya. Susah pula Ibu nulis di sini. Oke, next soal nomor 6. Tanggal 21 Desember, membeli peralatan seharga, membeli nih peralatan, otomatis sudah ketemu satu akun, yaitu peralatan. Kita lihat beli peralatannya secara tunai atau cash. Harga peralatannya tuh 4 juta, dibayar tunai 1 juta. Oh, banyak nih. Nah, ini yang Ibu bilang transaksinya lebih dari 2. Tunai, jadi dia ada 2 transaksi, ada tunai ya. Tunainya berapa? 1 juta. Sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Maka di sini ada transaksi secara tunai, ada transaksi secara kredit. Lah gimana nyatatnya Ibu? Oke, kita analisa pertama. Satu dulu. Yang pertama, dia membeli peralatan. Otomatis peralatan dong akunnya. Peralatannya gimana? Nambah atau kurang? Nambah karena dia membeli. Maka peralatan di sini bertambah. Kalau bertambah di mana peralatan? Di debit saldo normalnya karena dia bagian dari aset. Oke, kita cek lagi. Lalu dia bayar tunai. Berarti udah keluar dong duitnya. Berapa sih dia bayar tunai? 1 juta. Ingat, ada hubungannya uang masuk sama uang keluar, pasti ada kas yang terjadi di sana. Kasnya pasti berpengaruh. Maka karena dia sini dia udah ngebayar tunai 1 juta, berarti kan duitnya udah bayar nih 1 juta. Maka kasnya sudah berkurang sebesar 1 juta rupiah. Ingat, kas kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Oke. Apalagi transaksinya, lalu satu-satu dianalisa, kita potong-potong lah. Sisanya masih ada sisa dong, kan dia 4 juta nih. Ya kan? Dari 4 lalu udah dia bayar 1, sisanya masih ada 3 juta. Maka 3 juta ini bulan depan, maka nih masih hutang. Ya, dia belum bayar, bulan depan baru dia bayar. Maka muncullah di sana akunnya utang. Nah, utang usaha. Bertambah atau berkurang? Ya, bertambah karena dia ngutang sebesar 3 juta rupiah. Maka di sini bertambah. Utang bertambah posisinya di mana? Ya, di kredit saldo normalnya. Udah, tinggal kita pindahin deh. Nah, maka di dalam satu transaksi pada tanggal 21 ini ada 3 akun. Yang pertama ada peralatan, yang kedua ada kas, yang ketiga ada utang. Ingat, kita susun yang pertama tentu debit terlebih dahulu. Ya, makanya di sini peralatannya bertambah sebesar 4 juta dicatat di debit. Lalu kasnya
bertambah, ini berkurang ya. Sorry Ibu, yang ini salah di sini. Kasnya berkurang 1 juta, posisinya di kredit, dan utang usahanya bertambah 3 juta, posisinya di kredit. Coba cek nih, peralatan sendiri kan, karena dia yang satu-satunya debit, maka di sini. Nah, kedua ini agak menjorok ke dalam. Kenapa? Karena dia sama-sama kredit. Oke, ini proses pencatatannya. Maka pada tanggal 6 ini, dalam satu transaksi dia ada 3 akun. Oke, makanya Ibu bilang di dalam jurnal umum itu bisa minimal itu 2, bisa lebih dari 2, bahkan bisa 6 bisa nanti ya. Terakhir soal nomor 7. Lalu pada tanggal 25 diterima uang. Nah, masuk lagi nih uang pendapatan dong. Diterima uang sebesar 250.000. Maka transaksi pertama karena dia menerima uang, maka di sini menerima uang apa? Atas pekerjaannya. Maka udah jelas. Maka di sini dia adalah bagian dari pendapatan. Oke. Nanti kita kaji lagi. Ini kajian pertama. Dari menyelesaikan pekerjaan 800.000. Lah, masih kayaknya ada piutang di sini ya. Kan pekerjaannya harusnya 800 nih. Ya kan? Seharusnya dia nerima duit, Nyonya Risa ini menerima duit itu sebesar 800.000 rupiah. Tapi, nah, si pelanggan baru ngebayar ngasih duitnya uang tunai sebesar 250. Ya kan? 250 baru dia ngasih duit cash. Ya. Lalu sisanya katanya akan diterima bulan depan. Maka di sini muncul transaksi yang pertama tentu pendapatan. Ya kan? Pendapatan karena tetap ada duit masuk tuh pendapatan. Lalu yang kedua ada uang masuk dong, ya kan? Uang masuk 250 karena udah tunai nih, berarti udah masuk ke kantong 250. Maka kas tentu bertambah. Ya, pendapatannya bertambah atau berkurang? Pasti bertambah, ya kan? Karena nambah sebesar 800.000 rupiah untuk pendapatan jasanya. Lalu ada satu akun lagi. Ini bertambah ya. Apa akunnya? Akun untuk mencatat yang sisa yang berapa nih? Kalau 800 kurang 250 berarti 5 tinggal berapa puluh nih? Oh, di sini berarti 550. Nah, 550 ini gimana? Nah, untuk mencatat 550 ini, karena dia baru bayar 250, seharusnya diterima 800, maka muncullah yang namanya piutang usaha. Oke, piutang usaha bertambah atau berkurang? Ya bertambah sebesar 550.000 rupiah. Akan berkurang kalau dia ngebayarnya pada 1 bulan kemudian. Oke, maka dia bertambah. Ingat, pendapatan bertambah selalu normalnya di kredit. Ya, ini harus hafal. Kembali lagi, ulang-ulangin hafal. Kas bertambah posisinya di debit. Lalu piutang usaha bertambah posisinya sama di debit karena dia bagian dari aset lancar. Ya udah, apa yang pertama kita catat ini dulu nih, yang debit. Ya, maka di sini pertama kas. Kas bertambah sebesar 250 di debit. Lalu piutang usaha 550. Dari mana dapat 550? Dari total pendapatan dikurangi dengan yang sudah masuk uangnya. Oke, sebesar 250.000 rupiah ya kan. Maka dikurangi aja deh sisanya 550. Maka 550 ini yang belum dibayar. Ya, masih disimpan bulan depan baru dia kasih ke Nyonya Risa. Makanya disebut piutang usaha. Si pelanggannya yang ngutang. Ingat, kalau orang lain yang ngutang, maka piutang. Kalau kita yang ngutang, maka muncul utang. Oke? Maka piutang usaha bertambah sebesar 550, posisinya di debit. Apa yang dikredit? Ya, pendapatan. Berapa pendapatannya? Ya, total yang sudah dijanjikan. Berapa yang dijanjikan? 800.000. Walaupun duitnya belum menerima. Nanti akan berubah pada periode selanjutnya. Ya, di buku besar akan berubah nanti. Sebesar 800.000 di kredit. Oke, bisa dipahami ya. Kalau bingung silahkan segera tanya ke Ibu. Dan ini bentuk tabelnya. Tetap ya, nyatatnya juga harus menjorok ke dalam. Nih, ini udah aturan bakunya. Nggak bisa kalian rata aja nggak bisa.
biar tahu membedakan mana debit, mana kredit. Ini bentuk tabel, kalau mau dalam tabel silahkan nanti itu tugasnya, atau bentuk seperti ini juga nggak masalah. Ya, yang penting Ibu tahu tuh, kalian catatnya harus menjorok ke dalam nih, yang kreditnya. Oke? Oke, tuh silakan nanti lebih pahamnya gimana, silakan nanti kerjakan tugas yang di halaman 32. Ini agak panjang videonya ya. Kalau bingung, masih ada yang ragu-ragu, silahkan tanyakan ke Ibu. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.